Pursuit of the Truth, Bab 6. Saudara laki-laki, saudara laki-laki. Sebuah suara rapuh dengan nada unik bergema dalam mimpi Suming. Saudaraku, apakah kau mendengarkan? Saudaraku, saudaraku, aku menunggumu. Suara itu terdengar lelah, seolah telah memanggil selama berabad-abad. Suara itu semakin lemah dan perlahan menghilang. Saat suara itu semakin melemah, Suming merasakan sakit yang luar biasa dalam mimpinya. Seolah-olah sesuatu yang sangat penting baginya menghilang bersama suara itu. Perasaan itu membuatnya terbangun dari tidurnya. Suming merasa kedinginan. Tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Wajahnya pucat dan napasnya terengah-engah. Dia melihat sekelilingnya dan mulai tenang ketika menyadari bahwa dia dikelilingi oleh pemandangan yang familiar. Saat itu tengah malam, ia bisa mendengar suara burung dan binatang buas dari kejauhan. Selain itu, semuanya sunyi. Suming duduk perlahan di tempat tidurnya dan menatap batu di tangannya. Ia tampak ragu. Mimpi barusan aneh, aku juga tidak lelah, tapi aku tertidur saat mengamati batu itu. Mimpi itu, suara itu. Wajah Suming diselimuti ketidakpastian. Dia jarang bermimpi dan dia sama sekali tidak pernah bermimpi tentang hal seperti itu sebelumnya. Namun entah kenapa, suara gadis itu terasa sangat familiar. Semua ini pasti berhubungan dengan hal ini. Suming menundukkan pandangannya dan menatap batu di tangannya dengan saksama menggunakan cahaya bulan sebagai sumber penerangan. Dia mengerutkan kening. Sebenarnya apa ini? Dia ragu sejenak, lalu menggigit jarinya. Menurut gulungan itu, sebagian besar harta karun di dunia hanya dapat diaktifkan dengan darah. Sampai saat itu, Suming belum pernah melihat harta karun seperti itu sebelumnya. Batu itu adalah satu-satunya yang pernah dilihatnya. Saat darah dari jarinya menetes di atas batu itu, Suming mulai menatapnya dengan penuh harap. Namun setelah sekian lama, tidak terjadi apa-apa. Tidak ada tanda-tanda darah terserap juga. Suming menggaruk kepalanya, tetapi dia keras kepala. Dia bangkit dan menggunakan berbagai cara, mulai dari menggigit batu dengan giginya, mencoba memisahkannya dengan tangannya, hingga merendamnya dalam air. Namun demikian, batu itu tetap tidak berubah. Hari hampir subuh. Suming memegang batu itu di tangannya dan pikirannya melayang. Waktu berlalu dan pagi pun tiba. Saat matahari terbit, Suming mendapat sebuah ide. Saat saya meletakkannya di dada, saya merasakan semacam panas darinya. Mungkin inilah gunanya. Suming sekali lagi mengalungkan batu itu di lehernya tanpa ragu-ragu, membiarkannya menggantung dekat dadanya. Gelombang kehangatan menyebar dan meresap ke dalam tubuh Suming. Kehangatan itu menjalar ke seluruh tubuhnya, menyelimuti seluruh tubuhnya dengan perasaan nyaman. Dia menarik napas dalam-dalam, dan dalam pikirannya, Suming melihat metode untuk berlatih seni berserker yang diperolehnya dari patung itu. Berserk adalah asal mula segala sesuatu di dunia. Kini, Suming telah memperoleh metode untuk berlatih di alam pertama seni berserker, metode untuk berlatih di alam pemadatan darah. Suming tahu dari gulungan itu bahwa sejak zaman kuno, ketika leluhur berserker mereka menciptakan langit dan bumi, semua manusia memiliki kemampuan luar biasa. Namun seiring waktu berlalu, suku berserker menjadi legenda. Mereka tidak lagi seperti dulu. Mereka semua telah menjadi orang biasa. Metode untuk berlatih seni berserker juga diwariskan dari zaman kuno, tetapi telah dimodifikasi agar sesuai dengan suku berserker saat ini. Alam pertama, alam pemadatan darah, dibagi menjadi 11 tingkatan. Alam ini memungkinkan para praktisi untuk mengaktifkan darah berserker yang mereka warisi dari leluhur mereka dan memadatkannya. Kekuatan patung dewa berserker sebenarnya digunakan untuk mencari mereka yang mewarisi darah berserker yang lebih pekat dari leluhur mereka, dan orang-orang ini dianggap memiliki tubuh berserker. Hanya mereka yang dapat berjalan dan menempuh jalan para berserker. Anggota suku biasa tidak akan dikenali oleh patung itu karena darah mereka encer karena darah berserker. Itulah mengapa mereka tidak memiliki hak untuk menjadi berserker. Itulah juga mengapa ketika mereka menyembah patung dewa berserker, mereka tidak akan mendapatkan cara untuk berlatih seni berserker. Namun, Suming istimewa. Dia mungkin tidak memiliki tubuh berserker, tetapi berkat batu misterius ini, dia memperoleh cara untuk berlatih seni berserker. Seni berserker adalah sesuatu yang sulit diturunkan bahkan melalui tradisi lisan, dan itu hanya mungkin bagi suku-suku yang memiliki patung dewa berserker.
Fokuskan dan padatkan darah berserker di pembuluh darahmu dan kau akan membangkitkan darah itu. Gambarlah tanda berserker yang unik milikmu sendiri untuk menjelma. Gumam Su Ming dengan mata bersinar terang. Dia duduk bersila dan menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Dia menutup matanya perlahan. Setelah itu, dia secara bertahap membenamkan dirinya dalam metode pelatihan yang telah diperolehnya. Tak lama kemudian, matahari telah terbit di puncak langit. Asap terlihat, menandakan api unggun telah dinyalakan di suku tersebut. Suku itu mulai ramai dengan aktivitas. Tim berburu, yang dipimpin oleh beberapa pemimpin suku, berangkat berburu makanan dengan restu dari keluarga mereka. Beberapa anak lasus yang berusia sekitar 4 hingga 5 tahun berlarian telanjang dan bermain dengan gembira. Suara riang itu membuat anggota suku tersenyum. Dua anggota suku yang diberitahu bahwa mereka memiliki tubuh berserker berada di rumah tetua. Mereka mendengarkan ceramah tentang cara berlatih seni berserker, serta cara menjadi seorang berserker dan cara menjadi aset penting bagi suku tersebut. Pada saat itu, suku Gunung Kegelapan hanya memiliki 22 berserker setelah generasi yang lebih tua meninggal dunia. Tidak ada yang memperhatikan pintu rumah Su Ming tertutup rapat pagi itu. Di dalam rumah, ia memancarkan cahaya redup berwarna merah darah. Cahaya itu berasal dari setiap pembuluh darah di tubuhnya. Pemandangan itu sungguh mempesona, pembuluh darahnya berkilauan merah. Hanya satu pembuluh darah yang muncul dari tubuh Su Ming dan tampak samar. Sepertinya pembuluh darah itu tidak dapat menampakkan dirinya sepenuhnya. Setelah sekian lama, Su Ming membuka matanya dan napasnya tersengal-sengal. Jika lebih banyak pembuluh darah muncul selama pelatihan di alam pemadatan darah, maka itu berarti kemungkinan untuk melampaui batasan juga akan lebih besar. Tetapi mencapai alam melampaui batasan terlalu sulit. Menurut gulungan itu, hanya mereka yang telah melampaui batasan fisik mereka yang berhak menyebut diri mereka sebagai master berserker. Seseorang yang telah mencapai alam melampaui batasan setidaknya memiliki kemampuan untuk mengubah suku kecil menjadi suku berukuran sedang. Tetua itu telah memadatkan setengah dari darah berserker di tubuhnya, tetapi dia belum mencapai transendensi. Tidak ada seorang pun di sekitar kita yang belum mencapai alam transendensi. Su Ming terus bergumam, alam transendensi adalah mimpi yang terlalu jauh baginya saat itu. Dia khawatir apakah dia bahkan mampu mencapai tingkat pertama di alam pemadatan darah. Untuk mencapai tingkat pertama di alam pemadatan darah, dia membutuhkan setidaknya 3 pembuluh darahnya untuk muncul. Mereka yang memiliki tubuh berserker akan mampu memunculkan 3 pembuluh darah dengan sangat cepat dalam pelatihan mereka dan mencapai tingkat pertama alam pemadatan darah. Mereka akan berbeda dengan Su Ming, yang bahkan hampir tidak mampu memunculkan pembuluh darah pertama. Awalnya ia mengalami kesulitan, tetapi Su Ming tidak menyerah. Selama ia bisa berlatih, ia masih memiliki harapan. Selain itu, ketika dia mencoba membuat semua pembuluh darah di tubuhnya muncul, dia bisa merasakan batu di dadanya semakin panas. Hal ini membangkitkan semangat Su Ming. Dia merasa bahwa dia memegang kunci untuk mengaktifkan harta karunia. 7 hari telah berlalu. Dalam 7 hari itu, Su Ming hampir tidak pernah meninggalkan rumahnya. Dia jarang merasa lapar, yang membingungkan pikirannya. Disebutkan dalam gulungan itu bahwa para berserker akan memiliki nafsu makan yang meningkat selama alam pengerasan darah karena mereka mengaktifkan semua pembuluh darah di tubuh mereka. Ini akan memungkinkan mereka untuk tumbuh lebih cepat secara fisik dan menghasilkan lebih banyak darah segar untuk latihan mereka. Namun, Su Ming tidak menunjukkan tanda-tanda kelaparan. Ia memikirkannya dan menyimpulkan bahwa hal itu disebabkan oleh kehangatan aneh yang dipancarkan oleh batu. Dalam 7 hari itu juga, Lei Chen mampir sekali untuk memberikan darah rusa kepada Su Ming dan mengambil sedikit air liur naga kegelapan. Lei Chen diuji dan terbukti memiliki tubuh berserker ketika dia berusia 7 tahun. Dia telah mencapai tingkat keempat alam pemadatan darah saat ini. Dia mampu memunculkan 23 pembuluh darah dari tubuhnya dan bahkan di antara tim pemburu, kemampuannya setidaknya berada pada tingkat rata-rata. Sebelum pergi, dia ragu sejenak. Dia ingin menghibur Su Ming, tetapi pada akhirnya, dia memilih untuk menatap Su Ming dan berbicara jujur. Su Ming, kita tumbuh bersama. Mulai sekarang aku akan melindungimu. Jika ada yang mengganggumu, mereka juga musuhku. Setelah selesai berbicara, dia mengayunkan lengannya dengan kuat dan pergi sambil menyeringai seperti anak kecil.
Suming memperhatikan Lei Chen pergi dengan perasaan tersentuh. Kehidupan di suku itu sederhana tetapi tidak membosankan. Hampir semua anggota suku memiliki tugas masing-masing untuk berkontribusi pada suku tersebut. Setengah bulan setelah kebangkitan Berserker, Suming sekali lagi mengambil keranjangnya dan pergi ke hutan sendirian setelah melapor kepada anggota suku. Suming seperti orang yang berbeda begitu memasuki hutan. Ia lincah. Ia bisa melesat seperti anak panah dengan sekali lompat dan memanjat pohon besar hanya dengan beberapa lompatan. Sambil duduk di dahan pohon, ia tersenyum. Ia bangga dengan kecepatannya sendiri. Meskipun aku belum menyelesaikan level pertama alam pemadatan darah, tubuhku telah menjadi jauh lebih lincah daripada sebelumnya. Suming meletakkan dua jarinya di mulutnya dan bersiul. Siulan itu terdengar jauh dan bergema. Tak lama kemudian, kilatan merah muncul dari kejauhan. Kilatan merah itu bergerak cepat dan mencapai Suming dalam sekejap. Suming menyeringai lebar dan melompat ke depan begitu sosok merah buram itu mendekat. Sosok itu berteriak dan mengejar Suming. "Xiao Hong, ayo kita lihat siapa yang sampai di puncak gunung duluan hari ini." Ada kegembiraan dalam suara Suming, dan sambil berbicara, dia berlari ke depan. Di belakangnya ada Xiao Hong. Wajah monyet itu tampak meremehkan. Ia tidak menganggap bersaing dengan Suming sebagai sesuatu yang layak dilakukan. Ia bahkan sedang memakan buah di tangannya saat itu. Xiao Hong menggaruk wajahnya dan mengejar Suming dengan malas. Namun, monyet itu segera menjadi gelisah dan teriakannya semakin tajam. Tatapannya dipenuhi keterkejutan dan ia melemparkan buah itu dengan marah, mengejar Suming dengan sekuat tenaga.